Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan luar biasa. Namun, di balik keagungannya, ada perjalanan hidup yang penuh hikmah. Kisah ini dimulai sejak Nabi Sulaiman lahir hingga beliau wafat. Mari kita saksikan cerita penuh makna ini. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surah yang berbeda dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar dalam 7 surah di dalam Al-Quran. Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman. 7 surahnya antara lain Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, Shad. Seperti apa kisah Nabi Sulaiman sejak lahir hingga wafat? Simak tonton kisahnya Nabi Sulaiman video ini sampai selesai. Untuk yang like dan subscribe video ini, semoga rezeki bertambah banyak. Amin. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud, seorang raja dan nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Sejak kecil, Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan sifat yang mulia. Ayahnya sering mengajaknya berdiskusi tentang masalah kerajaan dan hukum, sehingga Sulaiman tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan sifat-sifat kepemimpinan pada Nabi Sulaiman sejak dini. Bahkan, beliau pernah membantu ayahnya dalam menyelesaikan perselisihan yang rumit, yang menunjukkan betapa besar karunia Allah pada dirinya. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Nabi Daud sangat memperhatikan pendidikan Sulaiman. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pemerintahan, seni memimpin, dan cara menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Nabi Daud sering melibatkan Sulaiman dalam berbagai perkara kecil, sehingga sejak muda ia terbiasa dengan tanggung jawab dan keadilan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Daud berkata kepada Sulaiman, "Wahai anakku, ingatlah bahwa setiap kekuasaan adalah ujian dari Allah, maka jadilah pemimpin yang adil, dan jangan pernah sombong atas nikmat yang diberikan." Sulaiman kecil selalu merenungkan pesan ayahnya ini, dan hal itu menjadi pedoman hidupnya kelak. Meskipun mukjizat Nabi Sulaiman sepenuhnya diberikan ketika ia dewasa, tanda-tanda awal sudah terlihat sejak kecil. Sulaiman sering memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam memahami hewan-hewan di sekitarnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sulaiman pernah mencoba berkomunikasi dengan burung-burung yang sering datang ke taman istana. Orang-orang di sekitarnya menganggap ini sebagai tanda kebesaran Allah yang kelak akan diberikan kepadanya. Sejak kecil, Nabi Sulaiman menunjukkan ketekunan dalam belajar dan ibadah. Ia sering mendampingi ayahnya saat memimpin rakyat, menyaksikan bagaimana Nabi Daud menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan yang adil. Nabi Daud juga mengajarkan Sulaiman untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala urusan. Dalam setiap keputusan, Nabi Daud mengingatkan Sulaiman untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaan. Namun, warisan itu bukan hanya kekuasaan duniawi, melainkan juga kenabian. Allah memberinya mukjizat yang luar biasa. Kemampuan berbicara dengan binatang, memahami bahasa mereka, dan mengendalikan angin serta pasukan jin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata.'" Quran Surat An-Naml 16. Sulaiman diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun usianya masih muda saat itu, ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa
dan kemampuan memimpin yang telah teruji sejak kecil. Bani Israel menerima kepemimpinannya dengan penuh keyakinan, karena mereka menyaksikan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum sebelumnya. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman meneruskan pemerintahan ayahnya yang adil dan makmur. Ia memperkuat sistem hukum, mengembangkan perdagangan, dan memperkuat pasukan militer. Allah memberikan kepada Sulaiman kekayaan yang melimpah sebagai ujian, tetapi ia tidak pernah terlena dan selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya, dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu, Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung, perbuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman, ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang, dan sebaliknya, binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan binatang lain, menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan. Ia melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ, ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Nabi Sulaiman memiliki berbagai mukjizat yang menakjubkan. Beliau mampu berbicara dengan burung hudhud yang menjadi pengintai andalannya. Burung ini pula yang membawa kabar tentang negeri Saba dan Ratu Balkis. Allah juga memberinya kemampuan mengendalikan jin. Mereka membangun istana megah, mengangkut barang-barang berat, dan melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Nabi Sulaiman. Bahkan, angin pun tunduk kepada perintahnya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Salah satu karya terbesar yang dihasilkan oleh jin adalah pembangunan Baitul Maqdis di Yerusalem. Dengan arahan Nabi Sulaiman, jin-jin tersebut membangun tempat ibadah yang indah dan penuh kemuliaan. Namun, Nabi Sulaiman tidak pernah membiarkan kekuasaan atas jin membuatnya sombong. Ia selalu mengingatkan mereka bahwa mereka bekerja atas perintah Allah, bukan dirinya. Jin yang membangkang akan dihukum dan dirantai sebagai bentuk pelajaran bagi yang lainnya. Salah satu kisah paling terkenal dalam kehidupan Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah. Nabi Sulaiman mendengar tentang Balkis dari burung hudhud yang melaporkan bahwa Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Balkis, mengundangnya untuk menyembah Allah. Ratu Balkis, yang kagum dengan kebesaran Sulaiman, memutuskan untuk datang ke istananya. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Sabah ke istananya. Dalam sekejap, singgasana itu berpindah. Ketika Ratu Balkis tiba, ia melihat singgasananya telah berada di istana Nabi Sulaiman. Ia terkejut dan berkata, "Ini memang seperti singgasanaku." Melihat keajaiban tersebut, Ratu Balkis akhirnya menyadari kebesaran Allah dan memutuskan untuk beriman. Kisah ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman menggunakan mukjizatnya untuk membawa orang-orang kepada kebenaran. Dalam kisah yang sama, Nabi Sulaiman menunjukkan istananya kepada Ratu Balkis. Salah satu bagian istana memiliki lantai kaca yang sangat bening, sehingga terlihat seperti air. Ketika Ratu Balkis melintasi lantai itu, ia mengira itu adalah air dan mengangkat pakaiannya untuk menghindari basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa lantai itu adalah kaca, bukan air. Peristiwa ini membuat Ratu Balkis semakin kagum dengan kebijaksanaan dan keajaiban yang dimiliki Nabi Sulaiman. Ia akhirnya menyerahkan dirinya kepada Allah dan menjadi pengikut Nabi Sulaiman.
Sebagai seorang pemimpin, Nabi Sulaiman dikenal sangat adil dan bijaksana. Beliau selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya dan memastikan bahwa hukum Allah diterapkan dengan benar. Nabi Sulaiman juga sangat rendah hati. Meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, meskipun memiliki kerajaan besar yang mencakup manusia, jin, hewan, dan angin, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Ketika berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata, Nabi Sulaiman tidak menyombongkan kekuatannya. Sebaliknya, beliau bersyukur kepada Allah. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Quran Surat An-Naml 40. Beliau menyadari bahwa semua kekuasaan dan mukjizat yang dimilikinya hanyalah titipan Allah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan dakwah. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan semua makhluk, bahkan hewan dan jin. Dalam kisahnya dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman tidak serta-merta menghukum burung tersebut karena ketidakhadirannya. Sebaliknya, beliau memberi kesempatan untuk menjelaskan alasan keterlambatannya yang ternyata membawa berita penting tentang Ratu Balqis. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus mendengarkan penjelasan sebelum menjatuhkan keputusan. Keadilan tidak boleh berdasarkan prasangka, melainkan berdasarkan fakta dan bukti. Di tengah kemegahan istana yang menjulang tinggi, Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri gagah di ruang ibadahnya. Matanya menatap jauh ke depan, mengawasi para jin dan manusia yang bekerja keras membangun kerajaan. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat yang kokoh, menopang tubuhnya yang tegak. Para jin yang sibuk bekerja tidak berani menatap matanya, apalagi mencoba melawan perintahnya. Mereka tahu bahwa Sulaiman adalah nabi yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, angin bertiup lembut membawa kesejukan di antara bangunan-bangunan megah yang sedang didirikan. Nabi Sulaiman berdiri dengan khusyuk, berdoa kepada Allah agar pekerjaannya diridhoi. Tidak ada yang menyadari bahwa di tengah ketenangan itu, ajal telah mendekatinya. Saat tengah berdoa, Allah SWT memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Tanpa suara, tanpa isyarat, ruh sang nabi terangkat dari tubuhnya. Namun, yang menakjubkan adalah tubuhnya tetap berdiri tegak, bersandar pada tongkat yang dipegangnya. Wajahnya yang penuh wibawa membuat semua orang mengira beliau masih hidup. Para jin dan manusia melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka takut menghentikan tugas yang diperintahkan Nabi Sulaiman karena mengira beliau sedang mengawasi mereka dengan saksama. Hari demi hari berlalu, dan tidak ada yang mencurigai apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sudut ruangan, seekor rayap kecil mulai merayap mendekati tongkat Nabi Sulaiman. Tidak ada yang memperhatikan makhluk kecil itu. Rayap tersebut menggigit perlahan-lahan kayu tongkat yang menopang tubuh sang nabi. Hari demi hari berlalu, dan tongkat itu semakin rapuh. Para jin dan manusia terus bekerja tanpa henti. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan mereka sebenarnya sudah diawasi oleh seseorang yang telah wafat. Hingga pada suatu saat, rayap berhasil merobohkan tongkat itu. Krak! Tongkat Nabi Sulaiman patah. Tubuh beliau yang selama ini tegak berdiri akhirnya roboh ke tanah. Para jin dan manusia yang melihatnya terkejut. Mereka tersentak dan menghentikan pekerjaan mereka. Apakah ini mungkin? Seru seorang jin. Bagaimana mungkin Nabi Sulaiman telah wafat selama ini tanpa kita ketahui? Saat itulah mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Dan selama ini mereka bekerja tanpa mengetahui kenyataan tersebut. Mereka pun merasa hina karena selama ini menyangka bahwa mereka memiliki kekuatan gaib dan pengetahuan yang luar biasa. Namun, kematian Nabi Sulaiman membuktikan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang hal gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka ketika kami telah menetapkan kematiannya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba 14. Para jin dan manusia akhirnya menyadari bahwa semua makhluk tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan bahkan seorang nabi besar seperti Sulaiman pun akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Rayap yang kecil pun menjadi perantara untuk menunjukkan kebenaran dan kebesaran Allah
dari peristiwa ini. Semua orang diajak untuk menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kekuasaan, kekayaan, dan kemegahan akan sirna, tetapi amal dan keimanan akan kekal selamanya. Sahabat Muslim, kisah Nabi Sulaiman adalah pelajaran tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan keimanan. Meskipun beliau memiliki segala yang diinginkan oleh manusia, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, sekecil apapun itu. Barakallahu fiikum. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.